Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Zhou Zheng melihat dan mengamati dirinya sendiri yang telah naik level. Dia baru tahu, ternyata seperti itu rasanya naik level. Menurutnya, rasanya lebih enak daripada bersantai di pemandian air panas. Kali ini Suli memuji Zhou Zheng. Dia mengatakan, meskipun kemampuan menembak Zhou Zheng perlu dilatih lagi. Tapi, Suli bisa bilang, kalau Zhou Zheng memiliki bakat. Zhou Zheng senang dan berterima kasih atas pujian dari Suli. Dalam hatinya, Zhou Zheng berpikir, kelihatannya, tidak ada yang bisa melihat aura yang keluar dari tubuhnya itu saat dia naik level. Kemudian, Zhou Zheng melihat layar statusnya. Semua itu seperti yang diduga oleh Zhou Zheng. Ini seperti di dalam game. Jadi, ketika dia naik level, dia juga akan mendapatkan poin atribut yang belum didistribusikan. Kemudian, Zhou Zheng mendistribusikan 3 poinnya untuk agility. Dan yang 2, dia distribusikan untuk menambahkan pada kekuatan. Tak lama kemudian, seseorang yang turun untuk melihat keadaan zombie yang telah dihabisi oleh Zhou Zheng. Dia berteriak memanggil Suli. Dia mengatakan, kalau dia telah menemukan kristal dalam zombie itu. Setelah menerima laporan dari anak buah Suli, Zhou Zheng pun turun ke bawah untuk melihatnya sendiri. Zhou Zheng mengambil kristal yang ditemukan oleh anak buah Suli. Dia menanyakan, apakah dia bisa menemukan hal itu di dalam mayat zombie. Suli menjelaskan, menurutnya mereka butuh keberuntungan. Jadi, tidak semua mayat zombie memiliki kristal bintang. Dijelaskan, peringkat kristal bintang dibagi dalam beberapa pilihan, yaitu putih, biru, hijau, ungu, orange, dan merah. Yang berwarna putih adalah peringkat yang terendah. Warna putih juga memiliki pembagian lagi menjadi kristal rendah, kristal sedang, dan kristal tinggi. Nilai kristal putih sedang setara dengan 10 kristal putih rendah. Dan nilai dari kristal putih tinggi setara dengan 10 kristal putih sedang. Sedangkan, nilai untuk kristal biru setara dengan 10 kristal putih tingkat tinggi. Suli mengatakan, jika itulah yang diburu oleh para seniman bela diri, karena lebih berguna daripada uang. Sepotong kecil kristal putih peringkat rendah dapat memberikan makan orang normal selama 1 minggu. Kemudian, Zhou Zheng melemparkan kristal yang didapatkan kepada Suli. Dia menyuruh Suli untuk menerima kristal itu dan memberikan beberapa bungkus rokok untuk para saudara-saudaranya. Suli langsung menangkap kristal itu, dan dia terkejut atas apa yang dilakukan oleh Zhou Zheng. Lalu, Zhou Zheng pergi meninggalkan Suli yang masih terkejut atas apa yang dilakukan oleh Zhou Zheng. Sembari berjalan pergi, Zhou Zheng meminta maaf, karena dia telah mengganggu mereka, dan membuat mereka melihat pelatihan menembaknya. Salah satu bawahan Suli tak menyangka, kalau Zhou Zheng ternyata memiliki kepribadian yang baik. Pria yang berambut merah membenarkannya, dia mengatakan, jika seseorang tidak bisa dilihat dari penampilannya saja. Setengah bulan kemudian, terlihat ada zombie yang tertembak di bagian kepalanya. Tentu saja yang melakukannya adalah Zhou Zheng. Saat ini dia sudah berada di level 4. Saat sedang fokus grinding, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan semangkuk minuman kepada Zhou Zheng. Sontak saja, Zhou Zheng langsung menghentikan tindakannya dan melihat ke arah minuman itu. Ternyata yang memberikan minuman itu adalah Suli. Dia menanyakan, bahwa Zhou Zheng telah berada di tempat itu selama setengah bulan. Jadi, apakah Zhou Zheng benar-benar sudah menyerah dengan kultivasinya? Namun, menurut Zhou Zheng, seberapa kuat pun kultivasi seseorang, mereka tidak akan bisa menahan sebuah peluru. Suli mengatakan, jika hal itu hanya terjadi pada seniman bela diri tingkat rendah saja, ada yang bilang bahwa peringkat 6 ke atas seniman bela diri tidak takut pada peluru, bahkan peluru dari penembak jitu. Jika seperti itu, Zhou Zheng akan memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Suli memuji Zhou Zheng, karena dia memiliki pola pikir yang positif. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara mobil yang dikendarai dengan kecepatan tinggi, menuju ke arah benteng kota. Itu adalah mobil yang digunakan oleh Zhou Hongqiang dan bawahannya. Mereka melaju sembari menembaki zombie yang menghadang dan mengejar mereka. Zhou Zheng terkejut melihat mobil itu. Zhou Zheng memberitahukan, jika mobil itu adalah mobil yang dibawa oleh ayahnya saat dia pergi dengan tim patrolinya.
Seorang penjaga benteng yang menggunakan sebuah teropong, dia membenarkan ucapan dari Zhou Zheng. Dia melihat Zhou Hongqiang berada di bak belakang mobil, sembari menembaki beberapa zombie yang mengejar mereka. Dengan sigap, Zhou Zheng langsung menyiapkan senapannya, dan membidik ke arah zombie yang menyerang mobil ayahnya. Melihat salah satu zombie yang mengejarnya telah ditembak oleh seseorang, Zhou Hongqiang langsung melihat ke atas benteng. Sebab tembakan orang itu sangatlah akurat. Hanya dengan sekali tembak saja, dia berhasil menghabisi 2 zombie sekaligus. Berkat bantuan dari Zhou Zheng, ayahnya berhasil selamat sampai di dalam benteng kota. Dia langsung menemui Zhou Zheng dan memuji kehebatannya dalam menembak. Dia tak menyangka, ternyata keahlian menembak Zhou Zheng telah meningkat. Setelahnya, Suli menanyakan apa yang telah terjadi kepada Zhou Hongqiang. Zhou Hongqiang menjelaskan, jika mereka telah bertemu dengan beberapa masalah. Baru-baru ini zombie beracun telah menjadi lebih agresif dan bertenaga. Jadi, setiap orang harus memperkuat pertahanannya. Namun, Zhou Zheng curiga, jika ayahnya telah menyembunyikan sesuatu. Dia tahu saat ayahnya pergi dari kota, mobil yang dia kendarai tidak mengalami kerusakan yang parah seperti itu. Bahkan seorang seniman bela diri peringkat 2 hingga 5 sampai mengalami luka parah oleh zombie normal. Itu sangatlah tidak masuk akal. Setelahnya, mereka pun kembali ke dalam kota dengan menggunakan mobil patroli yang digunakan oleh Zhou Hongqiang. Namun saat dalam perjalanan menuju ke kota, mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Zhou Hongqiang berteriak menyuruh untuk menghentikan mobilnya. Seketika itu pula, sopir pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Zhou Hongqiang bertanya kepada Chen Qi. Dia seharusnya sudah tahu apa akibatnya jika tergores dan terluka oleh zombie beracun. Chen Qi tahu, namun dia terlihat sedih dengan apa yang akan terjadi padanya nanti. Chen Qi menangis ketika Zhou Hongqiang sudah bersiap akan menghabisinya. Sebab, jika tidak dihabisi, Chen Qi akan menjadi zombie, seperti orang-orang yang lainnya. Sebelum Zhou Hongqiang mengatasi Chen Qi, dia meminta maaf dan mendoakan agar Chen Qi damai di sana. Melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya di depan matanya sendiri, Zhou Zheng sekarang paham bahwa di dunia ini, hidup itu tidak ternilai harganya. Beberapa saat kemudian, Zhou Zheng, Zhou Hongqiang, dan Su Yunwen sedang makan di meja makan. Namun, Zhou Zheng sama sekali belum menyentuh makanannya. Dia masih memikirkan apa yang terjadi tadi. Su Yunwen yang melihat makanan Zhou Zheng masih utuh. Dia bertanya, kenapa makanan Zhou Zheng tidak dimakan lagi hari ini. Zhou Zheng terkejut, dia mengatakan, jika dia belum lapar. Jadi, dia belum ingin makan. Namun, Zhou Hongqiang paham dengan apa yang dirasakan oleh Zhou Zheng. Dia mengatakan, jika Zhou Zheng harus terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jika tidak, maka Zhou Zheng tidak akan bisa mengambil alih posisinya nanti sebagai pemimpin kota. Tapi, menurut Zhou Zheng, orang yang dihabisi itu adalah teman ayahnya. Menurut Zhou Hongqiang, demi menyelamatkan semua orang, beberapa pengorbanan seperti itu sangat diperlukan. Dan mulai sekarang, Zhou Hongqiang berpesan, agar Zhou Zheng tidak boleh keluar rumah. Dia menyuruh Su Yunwen untuk menjaganya. Dia meminta, agar Su Yunwen tidak membiarkan Zhou Zheng meninggalkan rumah. 2 hari setelah kejadian itu, terlihat sebuah kain menjuntai di jendela. Sedangkan di dalam, terlihat Su Yunwen menghela nafas setelah dia membaca pesan yang ditinggalkan oleh Zhou Zheng. Zhou Zheng berpesan agar Su Yunwen merahasiakan hal ini dari ayahnya. Di sisi lain, Zhou Zheng sedang berjalan bersama dengan Lan Xi. Lan Xi mengatakan jika dia sudah setuju padanya untuk membawanya pergi diam-diam keluar dan bahkan tidak mematuhi perintah dari Zhou Hongqiang. Menurutnya, hutan terlalu berbahaya. Jadi, Lan Xi menyarankan Zhou Zheng untuk kembali dan menghabisi zombie-zombie saja dari atas benteng kota. Tapi, Zhou Zheng sudah terlalu bosan melawan zombie. Namun, menurut Lan Xi, monster hutan tidak setara dengan para zombie yang ada di depan benteng kota. Namun dalam hatinya, Zhou Zheng menganggap kalau EXP yang diberikan oleh para zombie itu terlalu sedikit. Jadi, untuk sekarang, Zhou Zheng harus mencari cara untuk lebih cepat menaikkan levelnya. Karena Zhou Zheng tidak mau mendengarkannya, Lan Xi pun maju dan menghentikan langkah Zhou Zheng. Dia mengatakan, jika perannya adalah untuk melindungi Zhou Zheng. Dia berharap bahwa Zhou Zheng tidak membuat hal-hal yang sulit baginya. Zhou Zheng mengatakan,
jika mereka ternyata hanya ingin dirinya berada di bawah perlindungan mereka, dan agar dia menjadi seorang sampah. Kemudian, Zhou Zheng mengarahkan moncong senjatanya ke arah Lansi. Zhou Zheng mengatakan, jika dia ingin menjadi kuat dan melindungi dirinya sendiri. Ketika pelatuknya ditarik, peluru itu pun melesat melewati sisi kanan dari kepala Lansi, dan seekor ular pun langsung tewas di tangan Zhou Zheng. Dalam hatinya Lansi tak menyangka ternyata ada ular bayangan abu-abu di belakangnya. Namun, dia heran kenapa dia tidak dapat mendeteksinya tadi, saat dekat dengannya. Bahkan, seniman bela diri sepertinya, tidak bisa mendeteksinya. Tapi, kenapa Zhou Zheng bisa melakukannya? Zhou Zheng mengabaikan Lansi. Dia langsung mendekati ular itu, dan langsung mencari kristal. Namun, di dalam ular itu tidak ada kristalnya sama sekali. Tapi, menurut Zhou Zheng, ini tidak buruk, sebab daging ular itu bisa dimanfaatkan juga. Dan juga, ini adalah tempat yang tepat untuknya berburu. Lansi sangat terkejut, dia menyuruh Zhou Zheng untuk berhenti bercanda. Dia meminta Zhou Zheng untuk segera kembali. Sebab, ular bayangan abu-abu ini bisa bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan, seniman bela diri peringkat 3 pun akan kesulitan menghadapinya. Zhou Zheng menenangkan Lansi. Sebab, itu tidak berpengaruh baginya. Tempat itu adalah area surgawi, jadi, Zhou Zheng meminta Lansi untuk segera memulai perburuannya. Di sana Zhou Zheng sangat percaya diri, sebab dia dapat melihat berkesehatan milik monster-monster yang bersembunyi di sana. Setengah bulan kemudian, Zhou Zheng kembali ke kota dengan memanjat benteng kota. Di sana, dia disambut oleh anak buah dari Suli. Dia bertanya, kenapa hari ini Zhou Zheng kembali lebih awal. Zhou Zheng mempertanyakan, kenapa dia mengatakan awal. Padahal ini sudah malam. Dia memegang kepala pemuda itu sembari mengatakan, jika dia sudah beberapa kali menyuruhnya untuk memanggil dia dengan namanya saja, bukan dengan sebutan Tuan Muda. Kemudian, Zhou Zheng melemparkan sebuah kristal yang langsung ditangkap oleh pemuda itu. Pemuda itu terkejut, karena Zhou Zheng memberikan sebuah kristal padanya. Sembari berjalan pergi, Zhou Zheng mengatakan, jika kristal itu untuk pemuda itu. Dia mendapatkannya hari ini, dan benda itu tidak berguna untuknya dan menyuruh pemuda itu untuk mengambilnya, dan membeli obat untuk adiknya. Pemuda itu sedih hingga mengeluarkan air matanya, dia berterima kasih atas kebaikan Zhou Zheng. Di sisi Zhou Zheng, Lansi menanyakan, apakah mereka akan membawakan daging itu lagi kepada orang itu. Zhou Zheng membenarkannya. Lansi mengatakan, bahwa dalam setengah bulan ini, Zhou Zheng memberi mereka hampir semua bagian ular yang Zhou Zheng buru. Jika Zhou Zheng menjualnya, dia bisa mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan ular itu. Namun, Zhou Zheng tidak tertarik dengan uang. Mereka berdua pun, akhirnya sampai di sebuah tempat, dan mereka langsung disambut oleh banyak anak kecil yang berlari ke arah mereka. Salah satu anak perempuan yang berambut merah muda, dia langsung berlari dan memeluk Zhou Zheng. Zhou Zheng langsung mengangkatnya ke atas, dia mengatakan anak itu lebih hati-hati. Sebab, larinya sangatlah cepat. Anak perempuan itu pun menanyakan, apakah Zhou Zheng datang ke sana dengan membawa daging ular lagi, seperti hari sebelumnya. Lansi menghembuskan nafasnya, melihat apa yang dilakukan anak-anak itu kepada Zhou Zheng. Dalam hatinya dia berpikir, padahal dia juga membawakan daging ular untuk mereka semua. Namun, tidak ada yang peduli sama sekali padanya. Menurutnya, anak-anak itu sama sekali tidak memiliki perasaan. Kemudian, Lansi mengeluarkan ular-ular itu dari dalam kantung yang dia bawa, dan menaruhnya di atas meja. Seorang ibu mengatakan, bahwa dia pernah mendengar, jika ular bayangan abu-abu, sangatlah sulit untuk dihadapi. Jadi ini terlalu berbahaya bagi Zhou Zheng untuk memburu mereka. Wanita itu bernama Lu, dan Zhou Zheng memanggilnya Bibi Lu. Zhou Zheng menenangkan Bibi Lu agar dia tidak khawatir, sebab ular-ular itu bukan apa-apa baginya. Tiba-tiba, seseorang datang dan mengatakan, jika Bibi Lu tahu apa tentang Zhou Zheng. Dia mengatakan, jika Zhou Zheng adalah seorang penembak jitu yang sangat hebat, one hit, one kill. Bahkan, 3 raja ular datang, itu juga akan gampang untuknya. Berpindah di rumah Zhou Zheng. Zhou Zheng, Zhou Hongqiang, dan Su Yunwen sedang makan. Zhou Hongqiang mengatakan, kalau dia sudah bilang pada Zhou Zheng, agar dia tidak meninggalkan rumah, tapi dalam setengah bulan ini, dia bahkan tidak menyembunyikan fakta, kalau dia pergi meninggalkan rumah. Su Yunwen meminta maaf. Sebab, ini adalah kesalahannya karena tidak menghentikannya. Zhou Hongqiang mengatakan,
jika ini bukan kesalahan Su Yunwen. Zhou Hongqiang akhirnya tahu, jika dewa penembak jitu yang dibicarakan oleh orang-orang itu adalah anaknya sendiri. Zhou Hongqiang menanyakan, apakah benar yang menghabisi ular bayangan abu-abu itu adalah dia? Sembari malu-malu, Zhou Zheng mengatakan, jika dia ternyata memiliki bakat menembak. Menurut Zhou Hongqiang, itu tidak buruk. Tapi, Zhou Hongqiang mengingatkan Zhou Zheng agar tidak terlalu dekat dengan mereka. Yaitu, petani. Zhou Zheng tak tahu kenapa dia tidak boleh dekat dengan mereka, jadi, dia menanyakan kepada ayahnya. Zhou Hongqiang mengatakan, kalau cepat atau lambat, suatu hari nanti, mereka pasti akan menjadi beban baginya. Zhou Zheng hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah mendengarkan penjelasan dari ayahnya. Di sisi lain, terlihat Yan Bosun sedang berjalan bersama dengan temannya. Di belakangnya terdengar beberapa orang yang membicarakan tentangnya. Mereka membandingkan, siapa yang lebih hebat dalam menembak, apakah Zhou Zheng atau Yan Bosun. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau Zhou Zheng adalah penembak yang terbaik. Dia mengatakan kalau orang itu belum mendengar desas-desusnya saja. Pemuda yang lainnya juga mengatakan, jika dia juga yakin kalau Zhou Zheng jauh lebih baik dari Yan Bosun. Walaupun terlihat tenang saat berjalan. Namun, Yang Bosan sebenarnya sangat kesal mendengar pembicaraan mereka yang membandingkan dirinya dengan Zhou Zheng. Dalam hatinya Yan Bosun sangat kesal karena sampah seperti Zhou Zheng berani dibandingkan dengannya. Dia berniat akan menunjukkan kepada mereka siapa penembak jitu terhebat di sana, apakah dia atau Zhou Zheng. Tiba-tiba pemuda berambut mohawk yang ada di belakang Yan Bosun, dia tiba-tiba memanggil Zhou Zheng. Yan Bosun yang masih diliputi rasa amarah terhadap Zhou Zheng. Dia langsung marah ketika mendengar nama itu disebut oleh temannya. Dia menyuruh pemuda itu untuk diam, atau jika tidak, dia akan membuat pemuda itu meninggalkan dunia ini selamanya. Namun, pemuda berambut mohawk itu menunjuk ke arah depan, berniat menunjukkan sesuatu kepada Yan Bosun. Ternyata benar, Zhou Zheng sudah ada di hadapan Yan Bosun. Zhou Zheng langsung angkat tangannya dan menyapa Yan Bosun. Dengan urat kemarahannya yang masih terlihat di kepalanya, Yan Bosun juga menyapa Zhou Zheng. Padahal dia juga sedang mencari Zhou Zheng. Namun, kebetulan Zhou Zheng ada di sana. Zhou Zheng tak menghiraukan ucapan dari Yan Bosun. Dia hanya berjalan melewatinya saja sembari mengatakan, jika hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk berburu. Kemarahan Yan Bosun semakin menjadi-jadi ketika dia diabaikan oleh Zhou Zheng. Yan Bosun langsung melihat ke belakang, dia menyuruh Zhou Zheng untuk berhenti dan mendengarkan dirinya. Mendengar teriakan dari Yan Bosun, Zhou Zheng pun langsung berhenti dan mengatakan, kenapa Yan Bosun sampai berteriak-teriak seperti itu ke arahnya. Sebelum mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada Zhou Zheng, Yan Bosun menghembuskan nafasnya untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian, Yan Bosun mengeluarkan senyuman palsunya, dia mengatakan, kalau Zhou Zheng telah mendengar tentang keterampilan menembaknya yang sangat hebat dari desas-desus yang beredar. Zhou Zheng mengatakan, jika orang-orang itu hanya melebih-lebihkan saja tentang dirinya. Lalu, Yan Bosun mengatakan, jika dia ingin tahu, apakah Zhou Zheng ingin mengetes keterampilan menembak di pertempuran dengan dirinya. Dalam hatinya, Yan Bosun mengatakan, jika dia akan menunjukkan dan memberitahu Zhou Zheng tentang keterampilan menembak di puncak manusia. Namun, jawaban Zhou Zheng sangat mengejutkan Yan Bosun. Dengan santainya, Zhou Zheng mengatakan, jika dia tidak punya waktu untuk bermain dengan Yan Bosun. Untuk membuat Zhou Zheng mau bertanding dengannya, dia mengatakan, jika dia ingin bertaruh menggunakan kristal hijau dalam pertandingan. Yan Bosun memastikan, apakah Zhou Zheng takut untuk menerima pertempuran melawannya. Mendengar tawaran yang cukup menggiurkan dari Yan Bosun, Zhou Zheng pun sedikit tertarik. Dia menanyakan, apa yang ingin dia lawan dalam kompetisi kali ini. Melihat keseriusan Zhou Zheng, Yan Bosun pun sampai mengeluarkan keringat banyak di tubuhnya. Dia mengatakan, bagaimana jika mereka harus menembak target yang bergerak. Namun, menurut Zhou Zheng, hal itu sangat membosankan. Yan Bosun langsung menanyakan, pertarungan apa yang diinginkan oleh Zhou Zheng. Zhou Zheng mengatakan, jika mereka harus keluar untuk berburu. Dalam satu hari, orang yang mendapatkan jumlah buruan lebih banyak, maka dialah yang akan menang. Yan Bosun terkejut mendengar usulan dari Zhou Zheng. Namun, karena Yan Bosun sudah terlanjur menantang Zhou Zheng, Yan Bosun langsung mengiyakannya. Dia mengatakan,
jika mereka akan melakukan pertempuran dalam waktu 1 minggu lagi. Yan Bosun mendoakan Zhou Zheng agar dia berhasil. Beberapa saat kemudian, Zhou Zheng dan Lan Xi sedang duduk di atas pohon. Lan Xi mengingatkan Zhou Zheng agar dia jangan sampai tertipu oleh kemampuan akting Yan Bosun. Namun, itu bukan masalah bagi Zhou Zheng. Sebab, dia telah melihat banyak orang yang bertingkah seperti dia. Tetapi, kemampuan etiknya sangat payah. Jadi, dia tidak akan tertipu olehnya. Zhou Zheng menenangkan Lan Xi agar dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Lan Xi menanyakan, apakah Zhou Zheng masih ingin menyetujui pertaruhannya dengan Yan Bosun. Sebab, pertempuran berburu di luar memiliki terlalu banyak ketidakpastian. Zhou Zheng mengatakan bahwa mereka, suatu hari nanti, mereka pasti akan meninggalkan kota itu dan mengunjungi tempat lain. Kemudian, Zhou Zheng melompat sembari mengarahkan pedangnya ke arah nyamuk raksasa yang terbang di hadapannya. Sembari menusuk kepala nyamuk raksasa itu, Zhou Zheng mengatakan, orang yang akan keluar terutama adalah Yan Bosun. Ternyata, nyamuk itu belum mati setelah mendapat serangan pada kepalanya. Sekarang, nyamuk itu terbang cepat ke arah Zhou Zheng untuk menyerangnya. Namun, gerakan Zhou Zheng jauh lebih cepat. Dia berhasil menghindar dengan melompat ke samping, sembari melakukan serangan penghabisan pada nyamuk itu. Setelah berhasil menghabisi nyamuk itu, Zhou Zheng berhasil memperoleh 150 poin EXP. Setelah beberapa hari melakukan perburuan di hutan, Zhou Zheng mulai akrab dengan pertempuran jarak dekat. Dia jadi terbiasa melawan monster secara langsung. Di sisi lain di tempat Zhou Hongqiang, seseorang melaporkan jika Yan Bosun telah membuat kesepakatan pertaruhan dengan Zhou Zheng. Mereka bertaruh untuk berburu di luar kota. Namun, Zhou Hongqiang tidak khawatir. Dia menenangkan pemuda itu, sebab Zhou Zheng tahu apa yang dia lakukan. Tapi melihat ini, mereka mungkin harus membuat persiapan lebih awal. Panel berpindah di suatu tempat yang dipenuhi dengan banyak zombie yang berkeliaran. Seorang yang terlihat sudah tua, dia sangat senang melihat pemandangan yang sangat indah dan langka di hadapannya. Pemandangan itu adalah sekumpulan zombie yang mengarah padanya. Dan sekarang, permainan pun dimulai.